Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Faster, kembali lagi di Fastcast, waktunya Fast bercerita mengenai inspirasi, prestasi, inovasi, dan tentunya mengedukasi. Saya Feni akan menemani teman-teman semuanya untuk berdiskusi mengenai salah satu program pemerintah yang mungkin teman-teman semuanya sudah banyak tahu, yaitu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang dua narasumber nih, mahasiswa dan mahasiswi UAD, yang tentunya mereka sudah berpengalaman di dunia PKM. Yang pertama ada dari Ketua PKM Center, dan yang kedua adalah salah satu ketua tim dari PKM yang lolos PIMNAS. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Yang pertama yaitu dari Ketua PKM Center. Halo Mbak. Halo. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin Mbaknya bisa nih memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya yang belum kenal sama Mbak nih gitu. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Aulia dari Fakultas Farmasi, dan alhamdulillah pada tahun ini diamanai sebagai Ketua PKM Center yang tadi sebelumnya Mbak MC sudah menyampaikan ya. Oke, nah itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung masuk ke bahasan ya Mbak, mengenai PKM Center nih. PKM Center itu sebenarnya itu apa sih Mbak, dan tugasnya itu apa saja? Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang PKM Center itu sebuah ormawa ya, ataupun komunitas yang mana isinya tuh mahasiswa-mahasiswa yang kita itu merupakan fasilitas ataupun yang akan mewadahi dari teman-teman se-UAD yang ingin ikut kompetisi, salah satunya PKM itu tadi gitu. Oke. Berarti selain PKM ada nggak sih Mbak yang diurus sama PKM Center gitu, lomba lain? Ada. Jadi kita banyak sekali event-event yang akan kita urusi ya di sini di PKM Center. Itu ada tadi salah satunya PKM, juga ada KBMI, ada KBMK, ada Wiradesa, PHP 2D yang lagi hype-hype-nya ya. Terus juga banyak sekali seperti gemastik yang di bidang teknologi. Oke. Wah, teman-teman, jadi banyak banget ternyata tugas dan yang diurus oleh PKM Center ini. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang PKM teman-teman. Mungkin buat di next ya Mbak, kita akan membahas program lainnya. Oke, nah untuk PKM tahun 2022 nih Mbak, apakah sudah ada timeline yang dikeluarkan oleh pemerintah? Oke, jadi untuk timeline dari PKM 2022 itu belum ada, dan juga pedomannya kita masih berpacu pada pedoman yang tahun 2021. Nah, untuk teman-teman yang ingin menunggu ataupun ingin tahu informasi tentang timeline, nanti dari PKM Center langsung gercep nih, nanti langsung nyampein ke teman-teman terutama dari Fakultas FAS. Oke, nah jadi berarti belum ada ya Mbak. Namun dari sekarang dari PKM Center sendiri sudah menyiapkan apa gitu untuk mahasiswa-mahasiswi untuk disosialisasikan ke mereka, kira-kira persiapan dan nantinya seperti apa itu sudah ada atau belum? Sudah, sejak November kita udah mengadakan sosialisasi ke mahasiswa yang juga narasumbernya kita termasuk dari tim dari Mesdiba juga kita undang, dan juga bersama Bapak Ibu dosen pembina dan Bapak Ibu pendamping tim. Nah, untuk saat ini kita masih sosialisasi, dan bulan ini insya Allah akan diluncurkan timeline UAD, di mana kan kita biasanya persiapan dini untuk nanti menunggu timeline dari pemerintah atau Kemestekdikti. Oke, berarti memang dari sekarang sudah ada persiapan begitu ya. Nah, dilihat dari tahun 2021 Mbak, banyak banget tim dari UAD ya, mungkin dari mahasiswa FAS juga ada yang lolos PIMNAS. Mungkin perasaan Mbak gimana nih melihat teman-temannya berprestasi begitu ya? Seneng banget, terutama tahun ini itu luar biasa, banyak sekali dari UAD yang sampai masuk PIMNAS, dan salah satu pencapaian yang memang patut diacungi jempol tahun ini banyak sekali, terutama dari PKM PM maupun PKM RE, yang mana ini meningkatkan semangat kita di PKM Center untuk terus meningkatkan kinerja kita di PKM Center, sehingga bisa mendampingi teman-teman mahasiswa untuk
lebih banyak nih, kita lebih semangat untuk upload proposal PKM. Oke, mantap banget nih teman-teman semuanya. Semangat dari PKM Center. Dan mungkin karena tadi sudah kita sebutkan juga ya, banyak dari mahasiswa-mahasiswa itu lolos PIMNAS. Dan di sini kita mungkin langsung kenalan nih sama salah satu mahasiswa yang lolos PIMNAS. Oke, halo Mas Diba. Halo Mbak. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya ke teman-teman semuanya yang masih belum kenal nih mungkin sama Mas Diba. Halo Faster, kenalin nama saya Abimanyu Diba Pradana, biasa dipanggil Diba, dari FAS, Program Studi Biologi tahun 2018. Dan kemarin alhamdulillah saya menjadi salah satu dari ketua tim PKM Riset Eksakta yang lolos sampai ke PIMNAS ke-34. Oke. Nah, itu ya teman-teman untuk memperkenalan singkatnya. Mungkin kita langsung ingin tahu nih Mas, kira-kira ceritain hal yang pernah Mas Diba alami ya, Mas Diba lalui dari PKM awal, yaitu pembuatan proposal, mungkin dari mendapatkan tim dan juga dosen pembimbing gitu. Oke, jadi PKM itu nggak cuman suatu rangkaian acara yang selesai selama 1-2 bulan ya Mbak. Jadi PKM itu bisa sampai setahun sebenarnya. Dari kita persiapan, mulai dari pertama pencarian kelompok. Jadi salah satu aturan dalam PKM itu kita harus ada dari seluruh satu kelompok harus ada berbagai angkatan di dalamnya. Jadi di situ kalau di kelompok saya sendiri ada 2 orang, ada saya dan teman saya dari angkatan 2018 dan satu lagi dari angkatan 2019. Nah setelah kita udah kumpulin anggota nih, kita mulai nih ngobrol sama dosen pembimbing kita, siapa sih, tema apa sih yang mau kita bawa buat PKM ini. Dan tema yang bagus buat PKM itu adalah suatu tema yang sangat unik, yang sangat menggebrak gitu penelitian di Indonesia. Soalnya kayak salah satu alasan utama kamu bisa lolos di pendanaan itu karena tema dan judulmu tuh unik, sedangkan isi-isi administrasi ya itu hanya aturan dasar, hanya aturan-aturan bumbu-bumbunya lah, sedangkan main dish-nya itu adalah judul sama temamu. Setelah kita ajuin proposal nih, udah dapat judul yang pas, udah mulai tema, kita terus nunggu pengumuman proposal, dan jika alhamdulillah lolos, baru nih kita mulai lanjut ke proses penelitiannya, segala rangkaian acara di dalamnya sampai selesai. Lalu sampai di penghujung PKM ini bakal ada namanya Monef, di mana kita bakal presentasi ke juri-juri, di mana mereka itu dosen-dosen terbaik dan terpilih di Indonesia, dan kita harus presentasi di depan mereka sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Dan jika di Monef itu udah lulus, sisanya tinggal bonus. Kalian udah lulus Monef nih, alhamdulillah keterima PIMNAS dari ribuan sampai ratusan sampai ribuan proposal, hanya beberapa yang dapat terpilih. Dan yang terpilih itu akan bertanding lagi di PIMNAS seperti itu. Oke, nah dari pengalaman Mas Diba nih ya, yang luar biasa banget kan, yang nggak cuma 1-2 bulan, mungkin kurang lebih waktu yang dihabiskan berapa nih Mas? Kurang lebih sih dari hampir setahun ya, karena kami itu emang persiapan dari November 2020 udah mulai persiapan gitu. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman tahu juga ya, jadi PKM itu juga banyak bidang, benar Mbak? Iya. Ada banyak bidang. Jadi kalau dari UAD sendiri kemarin yang ikut kebanyakan bidang apa, dan apa semua bidang dari pemerintah diikutin gitu? Untuk tahun 2021 hampir semua bidang memang ada. Satu PKM yang memang baru di tahun 2021 itu namanya PKM KI, karya inovatif, dan memang dari UAD ini kita belum siap untuk mengolah PKM itu karena memang masih baru. Dan salah satu PKM yang juga masih sepi peminat itu PI, karena kemarin baru satu proposal. Untuk yang terbanyak sementara ini diraih oleh PKM PM dan RE, termasuk timnya Mas Diba. Okay. Ya, Mas Diba dari PKM riset ya, riset eksakta. Berarti memang di lab ya Mas kalau ini. Iya, di lab banget. Oke. Kemarin berapa lama Mas di lab? Kami di lab tuh hampir 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Itu full. Full, dan ada tambahan lagi sebenarnya karena saya kan PKM saya ini tentang penelitian di gua ya, jadi saya masih harus ke gua dulu, bolak-balik. Oke. Nah, mungkin luaran atau feedback yang Mas Diba dapatin selama ikut PKM RE ini apa Mas? Luaran yang paling gede buat saya adalah pengalaman di labnya itu sih. Karena itu benar-benar nggak bisa digantiin, dan bahkan kita kuliah
sampai lulus pun nggak tentu bisa dapat pengalaman lab seperti itu. Dan juga kan labnya kerjasama dalam tim nih. Karena kalau kita bikin let's say penelitian, skripsian, kita sendiri kan. Sedangkan kalau kita dalam PKM itu ada yang backup kita, ada timnya, dan itu bisa buat pengalaman yang sangat bagus buat ke dunia kerja gitu. Oke. Jadi memang teman-teman, pengalaman itu adalah hal yang paling besar ya Mas didapatkan di kehidupan ya. Salah satunya dari PKM ini. Nah, mungkin dari keberhasilan lolos PIMNAS dan juga kita udah lihat Mas Diba ikut sana sini ya, presentasi, mengikuti penelitian, pasti ada nih kendala dan hambatan yang Mas Diba lalui ya, pasti ya. Kemudian cara Mas Diba ini mengatasinya gimana nih Mas? Oh, kendala kalau dari saya pribadi ya, dari tim saya sendiri itu sebenarnya lumayan banyak. Kendala seperti kendala pertama dan yang paling utama di kami itu pertama tentang PPKM ya, tentang di masa pandemi COVID-19 ini banyak banget tempat yang ditutup, termasuk lab juga harus tetap menjaga jarak. Apalagi kami di mana penelitian gua itu izinnya ribet banget, dan itu benar-benar jadi kendala yang berat sih bagi kami. Kedua, saya itu mengambil tema mikrobiologi, di mana ketiga tim saya benar-benar nggak ada yang berlatar belakang dari mikrobiologi sendiri. Jadi itu menjadi tantangan sendiri di mana kita tuh harus belajar lebih soal itu. Terus kendala-kendala lain seperti mungkin latihan buat presentasi, tapi itu benar-benar alhamdulillah bisa terbackup, apalagi kan kita dibantu sama PKM Center juga. Ada dosen-dosen PKM Center yang siap membantu, ada dosen-dosen di luar fakultas FAS juga. Pokoknya yang sering ngebantu kami, sering ngasih feedback, sering ngasih pelatihan biar kami tuh makin siap menuju PIMNAS kayak gitu Mbak. Oke, berarti memang peran dari PKM Center UAD ini sendiri cukup besar ya Mas di keberhasilan teman-teman dari Mas Diba ini gitu ya. Oke, mungkin kita kembali ke PKM Center nih Mbak. Menurut Mbak nih, strategi yang kemarin teman-teman PKM Center ambil ketika di tahun 2021 dan nanti ke depannya itu seperti apa sih sehingga keberhasilan kita ini tuh tidak berhenti di sini namun bisa meningkat gitu. Oke. Kalau di tahun 2021 kita bekerja sama semua fakultas di Universitas Ahmad Dahlan melalui Bimawa yang menjadi jembatan komunikasi kami ke Bapak Ibu dosen. Dan juga salah satu strategi kami itu ini yang mungkin teman-teman PKM dan juga tim Mas Diba DKK nih yang kita nih punya admin PKM Center yang mana itu kalau misalnya sudah daftar di PKM Center itu akan kita kejar-kejar nih mana proposalnya gitu. Dan langsung karena kita nggak mau teman-teman hanya cuma daftar gitu dan akan sayang juga ide yang udah teman-teman dapatkan atau buatkan itu nanti hanya sia-sia. Jadi kita pepet terus nih bahasanya sampai nanti penguploadan dan menuju penguploadan itu akan banyak sekali kegiatan-kegiatan dari PKM Center yang cukup membuat emosi ya dari teman-teman mahasiswa karena kita banyak revisian dan itu harus dikumpulkan dalam tenggat waktu tertentu gitu. Dan untuk tahun 2022 strategi kami ini kerjasama kita dengan para ormawa yang akan kita tingkatkan dan di mana nanti akan ada feedback juga dari teman-teman ormawa lain dan juga PKM Center dan juga nanti semua fakultas maupun prodi yang mungkin ke tahun kemarin belum mengirimkan, tahun ini akan kita wajibkan untuk mengirim proposal gitu. Jadi kuantitas dan juga kualitas. Oke, wah mantap banget nih Mbak, semangat ya untuk mengejar teman-teman mahasiswinya. Semoga mereka tidak bisa lari dari tangkapan PKM Center. Oke, mungkin nih ya untuk feedback dari kampus sendiri nih Mbak, untuk teman-teman yang mungkin ragu ya awalnya kalau ikut PKM nanti dapat apa, bisa apa kayak gitu ya. Mungkin kira-kira Mbak bisa jelasin dari teman-teman mahasiswanya nanti gimana? Feedback itu banyak ya teman-teman. Mau feedback dalam bentuk materi ada, mau feedback dalam bentuk mungkin kita pengalaman kita itu yang tidak bisa sebenarnya yang tadi Mas Diba bilang yang tidak bisa digantikan dan mungkin tidak bisa dinominalkan nih. Ketika kita membuat proposal kan tentunya kita akan dituntut nih untuk berpikir mencari ide sampai berhari-hari mungkin sampai berbulan-bulan dan menulis itu hal yang cukup butuh effort ya. Kita harus membaca jurnal ataupun juga membaca panduan karena
nggak hanya menulis, kita harus patuh sama panduan PKM. Dan juga kalau untuk materi sendiri, tadi itu pengalamannya nih yang kita dapatkan ketika menulis PKM untuk feedback dalam bentuk materi dari universitas itu sangat mensupport sekali bagi teman-teman yang mau ikut PKM, karena untuk yang upload proposal saja itu mendapatkan dana subsidi atau sebuah apresiasi senilai, mungkin nanti tahun depan bisa ditingkatkan senilai 250.000 kalau untuk tahun 2021 hanya yang upload proposal nih. Dan kalau untuk yang pendanaan tentunya akan semakin meningkat, apalagi yang BIMNAS nih kayak Mas Diba. Tentunya untuk materi itu insya Allah dari pihak universitas, dan kita juga terus untuk melakukan koordinasi supaya feedback itu tidak hanya semu ya, tapi memang teman-teman bisa rasakan dan menjadi motivasi untuk next upload proposal. Oke. Nah itu ya teman-teman. Dan mungkin terakhir nih dari Mas Diba yang sudah pernah menjalani kegiatan PKM dari awal hingga akhir, dan juga dari Mbak tadi udah disampaikan ya dari PKM Center seperti itu. Mungkin dari Mas Diba nih, bagaimana pesan untuk mahasiswa yang mau ikut PKM tapi masih ragu, Mas? Jadi pesan saya nih buat para faster yang baru masih ragu nih atau baru mau nyoba, gimana sih mau ikut PKM nggak ya? Jadi pesan dari saya adalah cobain aja dulu, nggak bakal ada ruginya kok. Kalian mau jadi kehidupan kuliah itu nggak flat aja, nggak cuma ngampus atau berorganisasi, tapi kan juga bisa ngerasain penelitian, dan bukan di riset eksakta aja kan, PKM ada banyak juga. Terus kalian bisa belajar juga cara buat proposal, cara buat laporan, cara buat jurnal. Bahkan saya setelah ikut PKM ini, saya bikin proposal skripsi kemarin nggak sampai sehari. Oke, wah mantap. Bisa dicontoh ya. Ya pokoknya itu sih pesan saya, cobain aja dulu, jangan ada alasan buat mau main dulu. Saya juga main, yang penting pintar manage waktu. Oke. Nah gitu ya teman-teman untuk pembahasan kita mengenai program kreativitas mahasiswa. Dan memang program ini banyak bidang ya teman-teman, diulangi lagi. Jadi ada riset dan lain-lain, nanti teman-teman bisa cek di Instagram juga ya, dari PKM Center kita cantumin di link description box. Nah, untuk teman-teman, mungkin sekian dari kita. Terima kasih Mas Diba dan Baul sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan teman-teman di podcast kali ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengikuti sosial media FAS dan juga sosial media FAS di IG yaitu fas.uad, kemudian Twitter dan TikTok fas_uad. Kemudian jangan lupa like, komen, share video ini apabila teman-teman merasakan manfaatnya dan pengen tahu ilmu lebih banyak lagi di Faskes. Dan tidak hanya kita yang mendapatkan ilmu, tapi kita juga sharing ilmu kita kepada orang lain. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update dengan konten-konten yang ada di Faskes maupun di YouTube Fas UAD. Sekian dari aku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.